Oke, baik sahabat-sahabat tani, ya, di salah satu kelompok di Desa Goloketak, kelompok tani Ngermolas. Di sini juga kami bersama konsultan teknis berkaitan dengan instalasi smart irrigation tetesnya. Berkaitan dengan alur-alur pengairan, proses seperti apa, mari kita langsung dengan Pak Once biar lebih detail berkaitan dengan alur pengairannya. Seperti apa, Pak Once, gimana proses proses jalannya air sampai di lahan pengembangan komoditinya? Baik, terima kasih Om Tena. Dari baca terkait dengan tahapan-tahapan proses proses pengairan irigasi tetes yang kita kerjakan ini. Jadi untuk tahapan awal, terlebih dalam proses ada beberapa tahapan, mulai dari kita dari sumber mata air. Setelah sumber mata air, habis itu kita lanjut kepada pompa. Untuk di kegiatan kita ini, karena kita mengambil air langsung dari kali, jadi kita untuk daya usernya kita pakai pompa. Jadi pompa yang kita gunakan ini pompa sentrifugal. Dari pompa sentrifugal dan kapasitas daya hisap dan dorongnya kurang lebih sekitar 15 meter. Jadi dari sumber mata air kita menggunakan pompa menghisap untuk dialirkan menuju ke tandon. Dari melalui pipa ini dia menuju ke tandon. Jadi untuk kegiatan kita, pekerjaan kita ini kita menggunakan tandon dengan kapasitasnya 2.200 liter. Di sini kita pasangkan jadi tandon yang ketinggian lebih kurang sekitar 3 meter, 3,5 meter, dari dudukan sampai ke atas 4 meter. Jadi setelah dari tandon dia mengalir menuju ke filter. Jadi dari tandon dia keluar menuju jaringan pipa, dia dari jaringan pipa menuju ke filter. Jadi dari filter ini yang namanya stokran. Fungsinya stokran itu untuk membuka tutup, termasuk juga untuk menahan air untuk dalam proses pembersihan filternya. Jadi dalam filter ini ada beberapa bagian filter dengan nama-namanya. Kalau untuk tong yang besar ini namanya sentrifugal filter. Fungsinya untuk menampung air yang dari tandon. Habis itu yang setelah masuk ke sentrifugal filter dia keluar ke filter. Jadi ini ada 2 filter, fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang masuk melalui fiber, yang karena kita mengambil air langsung dari kali, jadi filter ini untuk berfungsi untuk menyaring. Jadi dari filter ini kita juga pasang ada beberapa ini pressure gauge atau pengukur tekanan. Jadi untuk sementara kita pasang 2, satu di sebelum masuk ke sentrifugal, satunya di filternya. Jadi untuk di filter ini komponen ini juga ada namanya tong pemupukan. Jadi tong pemupukan ini fungsinya untuk melarutkan pupuk. Jadi ini kapasitasnya lebih kurang sekitar 45 liter. Jadi cara kerjanya dia sirkulasi. Jadi nanti masuk dari selang ini, setelah terlarut di sini, tong ini terisi air penuh, dia akan keluar melalui ini. Jadi keluar melalui ini, melalui proses penyaringan dulu, baru menuju ke daerah irigasi tetesnya di lokasi penyiraman. Jadi setelah dari filter ini kita instalasi menuju ke blok-blok pengairan. Jadi dari blok pengairan ini kita bagi kurang lebih sekitar 16 blok. Jadi blok-blok ini di sini kita pasangkan stokran. Fungsinya untuk membagi jadwal pengairan. Dari ini kita sistemnya manual, jadi kita menggunakan stokran. Kalau ini untuk pembagian pengairan itu masing-masing blok ini. Jadi dari ini untuk membuka, setelah itu dari jaringan ini kita, kalau yang ini pipa utamanya, jadi ini pipa pembagi untuk ke selang drip, selanjutnya ke bedeng-bedengnya.
Jadi ada beberapa komponen juga untuk masuk ke bedengnya itu. Yang ini namanya konektor. Konektor itu fungsinya untuk sambungan antara selang grip dengan pipa ini. Jadi ini yang namanya konektor. Ada stop run juga, fungsinya sama untuk membagi mengatur debit keluar masuk. Kita menggunakan sumber daya atau pembangkit listriknya, kita menggunakan panel surya, solar panel, dan di sini kita hanya menggunakan aliran DC. Jadi kita hanya menggunakan aliran DC dengan kekuatan matahari. Jadi untuk panel surya ini kita ambil kurang lebih sekitar 2040 watt untuk kekuatan maksimalnya di saat suhu panas yang sudah maksimal. Itu untuk ini. Jadi ini untuk rangkaian penginstalasian terkait dengan ini. Jadi ini untuk panel kontrolnya untuk mati hidup. Jadi untuk perencanaan kita sedikit buat tetap hidup, karena di fiber kita sudah pasangkan water levelnya, sehingga kalau memang airnya sudah penuh, otomatis pompa dengan dia sendiri mati. Baik sahabat-sahabat tani, di sini juga saya bersama sahabat saya selaku instalator dari kegiatan Smart Irigasi Tetes. Mau mengetahui seperti apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh Om Once pada saat penginstalasian Smart Irigasi Tetes dengan kondisi lahan seperti ini. Topografi tanah ini kemiringan sekitar 40 sampai 60 ini. Jadi baik ya, terkait dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan, kalau kita melihat dengan kondisi lapangan ada, memang untuk tingkat kesulitan yang cukup besar memang tidak ada. Hanya saja dalam proses penginstalan ini, karena memang topografi ini kan yang memang cenderung lebih terjadi kurang lebih sekitar 45 sampai 60 derajat ini. Jadi untuk proses penginstalan itu memang kita agak sedikit terkendala di proses penggaliannya, karena kita tidak bisa mengikuti jalur pipa yang ada. Jadi kita harus melakukan instalasi, harus bertahap ya. Jadi kita seperti instalasi yang kita harus butuh elbow-nya cukup banyak dalam penginstalan ini. Sedangkan untuk dalam proses pengaturan instalasi untuk pendistribusian air ini memang agak sedikit ini, karena cenderung dia airnya cenderung lebih banyak ke bawah. Jadi kita coba untuk memodifikasinya, kita buat perbanyak kerannya. Jadi terkait dengan instalasinya mungkin gas besar seperti itu. Oke, baik Om Once, terkait dengan pelaksanaan Smart Irigasi ini, kira-kira harapan Om Once selaku instalator Smart Irigasi ini untuk petaninya, harapannya seperti apa? Kalau harapan kita untuk para petani, kita berharap setelah dengan proses pelaksanaan pekerjaan selesai sampai dengan tahapan serah terima, Bapak Ibu petani bisa menggunakan dengan maksimalnya sesuai dengan peruntukan fungsinya. Oke, baik Om Once. Sahabat-sahabat tani perlu ketahui, pelaksanaan kegiatan Smart Irigasi ini kami bekerja sama dengan salah seorang jebolan Israel, dengan Bang Yance Maring.